Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, kita masuk di pelajaran ke-23. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Ya. Di antara hikmah Allah Ta'ala dan kasih sayang Allah kepada manusia, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab yang para rasul dengan kitab-kitab itu mengajak manusia kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Nah, Rasul yang paling utama, pemimpin para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun. Nah, ayat pertama yang diturunkan kepada beliau sebagai pengangkatan beliau menjadi nabi, yaitu awal surat Al-Alaq atau dikenal dengan surat Iqra, ya, ayat 1 sampai ayat ke-5. Ya, Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Beliau mendapatkan wahyu ini ketika sedang beribadah kepada Allah di Gua Hira. Ya. Nah, jadi kalau ditanya ayat apa yang menunjukkan pengangkatan beliau sebagai nabi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian nabi diangkat menjadi rasul. Ya. Jadi setelah diangkat menjadi nabi, ya, kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul, yaitu orang yang membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, ayat yang menunjukkan pengangkatan beliau sebagai rasul yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Nah, ini yang membedakan rasul dengan nabi. Ya, nabi itu laki-laki mendapat wahyu dari Allah Ta'ala, tetapi tidak berkewajiban menyampaikan kepada umat, itu nabi. Sedangkan rasul itu seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dan diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi pokok perbedaan antara nabi dan rasul adalah apa? Dalam hal dia wajib menyampaikan wahyu kepada umat atau tidak. Ya, kalau nabi dia tidak wajib menyampaikan, meskipun dia boleh saja menyampaikan, tapi tidak wajib. Sedangkan rasul dia punya kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Jadi paham ya, diangkat menjadi nabi usia 40 tahun, ya diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq 1 sampai 5, diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, kemudian
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah. Ya, berdakwah di Makkah. Nah, maka di sini kita dapati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah dengan apa? Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari perbuatan syirik. Ya. Nah, seperti yang di awal surat Al-Mudathir tadi, kum fa'andir, berilah peringatan dari kesyirikan. Warabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkan dengan tauhid. Pakaianmu bersihkan, artinya apa? Bersihkan amalan-amalanmu dari kotoran-kotoran kesyirikan. Warruzza fahjur, patung-patung itu kamu tinggalkan. Maka ini merupakan apa? Awal dakwah beliau sebagai para nabi dan rasul. Ya. Semuanya memulai dakwah dari tauhid, melarang dari kesyirikan. Ya. Kemudian beliau selama 10 tahun itu menyeru kepada tauhid. Ya. Jadi ketika beliau di Mekah selama 10 tahun itu apa? Mengajak kepada tauhid. Ya qaum ibudullah, malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar untuk kalian kecuali Dia, Allah Ta'ala. Kemudian pada tahun ke-11 dari kenabian terjadi peristiwa. Apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Beliau dijalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian ada kewajiban sholat 5 waktu. Ya, jadi pada tahun ke-11 ada tambahan setelah bertauhid itu apa? Mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, jadi beliau itu apa? Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat ya di Makkah selama 3 tahun. Nah, pada tahun ke-13 kenabian beliau diperintah untuk melaksanakan hijrah, pindah ke Madinah. Ya. Karena memang kondisi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan dakwah di Makkah. Permusuhan, gangguan orang-orang kafir sudah sangat besar sehingga membahayakan kaum muslimin, maka diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Nah, 13 tahun ini dibagi menjadi 2. 10 tahun pertama itu mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari kesyirikan. Kemudian 3 tahun terakhir ditambah kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, baru kemudian beliau pindah atau hijrah ke Madinah. Ya. Dan di Madinah pun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga terus mendakwahkan tauhid. Ya, karena tauhid ini adalah pokok dari perkara yang harus dilakukan oleh setiap nabi dan rasul. Nah, maka dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran ya, anak-anakku yang saya muliakan, bagaimana dakwah tauhid itulah dakwah yang paling utama dan pertama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.